Bayangkan, kamu melihat langit malam, ada bulan, ada bintang, dan semuanya terlihat seperti titik-titik kecil. Tapi tahukah kamu, bintang-bintang itu ternyata bukan berdiri sendirian. Banyak sekali bintang berkumpul bersama gas, debu, dan benda-benda luar angkasa lainnya, membentuk sebuah tempat raksasa yang disebut galaksi. Galaksi kita bernama Bima Sakti, dan matahari ternyata hanyalah satu dari sekitar ratusan miliar bintang di dalamnya. Wah, sebanyak apa itu? Yuk, kita bertualang jauh ke luar angkasa untuk mencari tahu apa sebenarnya galaksi, bagaimana bentuknya, seberapa besarnya, dan apa yang ada di dalam galaksi kita. Siapkan mata dan imajinasi kalian, karena sekarang kita akan menjelajah rumah raksasa tempat bumi kita berada. Halo teman-teman pintar, selamat datang di Belajar Ensiklopedia Anak. Yuk, belajar seru tentang dunia di sekitar kita. Coba bayangkan, sebuah kota yang sangat besar. Di dalamnya ada rumah, jalan, taman, gedung, kendaraan, dan banyak sekali orang. Sekarang, bayangkan kota itu diperbesar berkali-kali lipat sampai ukurannya sulit dibayangkan. Nah, galaksi bisa kita bayangkan seperti sebuah lingkungan raksasa di luar angkasa. Di dalam sebuah galaksi terdapat sangat banyak bintang. Beberapa bintang memiliki planet yang mengelilinginya. Selain itu, terdapat juga gas, debu antar bintang, gugusan bintang, dan materi gelap yang tidak dapat kita lihat secara langsung. Semua bagian tersebut terikat oleh gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik yang membuat benda-benda tetap saling berkaitan. Jadi, galaksi bukan sekadar kumpulan bintang yang kebetulan berada berdekatan. Galaksi adalah sistem raksasa yang disatukan oleh gravitasi. Rumah kita berada di salah satu galaksi bernama Bima Sakti atau Milky Way. Matahari kita adalah salah satu bintang di dalamnya, sedangkan bumi hanyalah salah satu planet yang mengelilingi matahari. Artinya, ketika kita melihat matahari dari bumi, sebenarnya kita sedang melihat salah satu anggota dari keluarga luar biasa besar bernama Bima Sakti. Dan disinilah bagian yang membuat kita melongo. Bima Sakti memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Tahun cahaya bukan berarti waktu, melainkan satuan jarak. Cahaya bergerak sekitar 300.000 kilometer setiap detik. Dalam satu tahun, cahaya dapat menempuh jarak sekitar 9,46 triliun kilometer. Jadi, kalau cahaya saja membutuhkan sekitar 100.000 tahun untuk melintasi diameter Bima Sakti, bisa dibayangkan betapa luar biasanya ukuran galaksi rumah kita. Dan Bima Sakti bukan satu-satunya galaksi. Ada galaksi lain yang bentuknya spiral, ada yang terlihat bulat atau oval, dan ada pula yang bentuknya tidak beraturan. Para astronom mengelompokkan galaksi berdasarkan bentuk dan sifatnya. Nah, kalau begitu, bagaimana sebenarnya galaksi bisa memiliki bentuk yang berbeda-beda? Yuk, cari tahu. Sekarang kita mundur sangat jauh ke masa lalu. Galaksi tidak muncul seperti sebuah rumah yang langsung selesai dibangun. Galaksi berkembang selama waktu yang sangat panjang melalui proses yang melibatkan gravitasi, gas, bintang, dan berbagai interaksi di alam semesta. Pada masa awal alam semesta, materi tersebar dalam jumlah yang sangat besar. Seiring waktu, gravitasi membantu menarik materi ke daerah-daerah tertentu. Gas dan materi kemudian berkumpul, membentuk struktur yang semakin besar. Dari lingkungan yang kaya gas tersebut, bintang-bintang dapat terbentuk. Ketika semakin banyak bintang dan materi berkumpul serta saling dipengaruhi oleh gravitasi, terbentuklah struktur galaksi yang sangat besar.
Jadi, galaksi bisa dibayangkan seperti sebuah kotak kosmik yang tumbuh sedikit demi sedikit selama miliaran tahun. Para astronom juga menemukan bahwa galaksi dapat berubah sepanjang hidupnya. Galaksi dapat mengalami interaksi dengan galaksi lain, dan beberapa galaksi bahkan dapat bergabung setelah proses yang sangat panjang. Karena itu, bentuk galaksi yang kita lihat sekarang merupakan hasil dari perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sekarang, mari kita lihat bentuk-bentuknya. Ada galaksi spiral, bentuknya menyerupai pusaran atau kincir raksasa. Galaksi Bima Sakti termasuk galaksi spiral berbatang. Di bagian tengahnya terdapat struktur seperti batang bintang, sementara lengan spiral membentang keluar dari bagian tengah tersebut. Di dalam bagian lengan spiral terdapat banyak gas dan debu yang menjadi bahan penting untuk pembentukan bintang baru. Lalu ada galaksi elips, bentuknya menyerupai bola atau oval besar. Galaksi jenis ini biasanya tidak mempunyai lengan spiral seperti Bima Sakti. Ada juga galaksi tidak beraturan atau irregular. Sesuai namanya, bentuknya tidak mengikuti pola spiral atau elips yang jelas. Bentuk seperti ini dapat berkaitan dengan interaksi antar galaksi. Menariknya, satu galaksi bisa berisi jumlah bintang yang luar biasa banyak. Ada galaksi kecil dengan ratusan ribu bintang, sedangkan galaksi raksasa dapat memiliki hingga triliunan bintang. Jadi, ketika kalian melihat satu titik cahaya di langit, belum tentu kalian sedang melihat sebuah galaksi. Bisa jadi itu adalah satu bintang yang merupakan bagian dari galaksi yang jauh lebih besar. Dan sekarang kita punya satu pertanyaan menarik. Kalau galaksi begitu besar, apakah kita bisa membuat gambaran sederhananya menggunakan benda-benda yang ada di rumah? Jawabannya, bisa. Yuk, kita buat galaksi mini supaya bentuk kumpulan bintang lebih mudah dibayangkan. Siapkan sebuah kertas hitam atau kertas gelap, sedikit beras atau pasir putih, dan lem. Dengan bantuan orang tua, buat titik-titik kecil lem di atas kertas. Taburkan sedikit beras pada bagian yang sudah diberi lem. Buat satu bagian tengah lebih padat, kemudian buat beberapa jalur melengkung yang menyebar dari tengah seperti pusaran. Tujuan percobaan ini hanya untuk membantu kita membayangkan bagaimana sekumpulan benda terlihat seperti sebuah struktur besar. Ketika dilihat dari jauh, titik-titik tadi terlihat seperti kumpulan bintang yang berkumpul dalam satu wilayah. Tentu saja, ini bukan galaksi sungguhan, karena galaksi jauh lebih besar dan terbentuk oleh gravitasi selama waktu yang panjang. Eksperimen ini hanya membantu otak kita membayangkan pola dan bentuknya dengan cara sederhana. Sekarang kita kembali ke rumah kita sendiri, yaitu Bima Sakti. Bima Sakti adalah galaksi tempat tata surya berada. Di dalam tata surya terdapat matahari, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Tetapi posisi tata surya bukan berada tepat di tengah Bima Sakti. Kita berada di salah satu bagian spiral galaksi. Daerah tempat tata surya berada dikenal sebagai lengan Arion atau Aryan Spur. Coba bayangkan, sebuah kincir raksasa, di tengahnya ada bagian pusat, lalu lengan-lengan yang membentang keluar. Nah, tata surya berada cukup jauh dari pusat tersebut. Di pusat Bima Sakti terdapat sebuah objek yang sangat besar bernama Sagittarius A. Ini adalah lubang hitam supermasif. Tenang ya, kita tidak perlu takut. Lubang hitam ini berada sangat jauh dari tata surya. Sekarang, mari kita membayangkan ukurannya. Diameter Bima Sakti diperkirakan lebih dari 100.000 tahun cahaya. NASA memperkirakan Bima Sakti memiliki sekitar 100 hingga 400 miliar bintang. Matahari kita hanyalah satu bintang di antaranya. Kalau setiap bintang kita ibaratkan sebagai satu lampu kecil,
Bima Sakti seperti sebuah kota kosmik dengan lampu yang jumlahnya hampir mustahil dihitung. Dan ternyata Bima Sakti juga tidak tinggal sendirian. Bima Sakti berada dalam sebuah kelompok galaksi yang disebut Local Group. Kelompok ini memiliki lebih dari 50 galaksi, termasuk galaksi-galaksi kecil dan galaksi besar, seperti Andromeda. Nah, sekarang muncul tetangga yang menarik. Namanya galaksi Andromeda. Andromeda adalah galaksi besar terdekat dari Bima Sakti. Jaraknya sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari kita. Artinya, cahaya yang kita terima hari ini telah melakukan perjalanan selama 2,5 juta tahun. Wah, jadi saat astronom melihat Andromeda, mereka sebenarnya juga sedang melihat cahaya dari masa lalu. Ini adalah hal paling keren. Teleskop bukan hanya membantu kita melihat jauh, tetapi juga melihat sejarah alam semesta. Siap dibuat melongo? Sekarang kita bongkar fakta galaksi yang ukurannya jauh lebih besar dari bayangan kita. Fakta pertama, Bima Sakti sangat besar, sampai cahaya membutuhkan sekitar 100.000 tahun untuk menyeberangi diameternya. Ingat, cahaya bergerak sekitar 300.000 km setiap detik. Jadi, kita tidak sedang membicarakan jarak seperti dari rumah ke sekolah. Kita sedang membicarakan jarak sekitar 100.000 tahun cahaya. Fakta kedua, jumlah bintang di Bima Sakti diperkirakan sekitar 100-400 miliar bintang. Sebagai perbandingan sederhana, jika kamu mencoba menghitung satu bintang setiap detik tanpa berhenti, jumlah itu akan membutuhkan waktu yang luar biasa lama. Dan itu baru satu galaksi. Fakta ketiga, galaksi ternyata bisa jauh lebih besar daripada Bima Sakti. NASA mencatat bahwa galaksi terbesar dapat memiliki ribuan miliar bintang dan dapat membentang lebih dari 1 juta tahun cahaya. Fakta keempat, Andromeda berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Bahkan dari tempat yang gelap, Andromeda dapat terlihat tanpa teleskop. NASA juga mencatat bahwa galaksi ini tampak sangat besar di langit jika dibandingkan dengan ukuran tampak bulan. Fakta kelima, galaksi bukan hanya berkumpul sendirian. Banyak galaksi menjadi bagian dari kelompok dan gugusan galaksi. Kelompok galaksi dapat berisi puluhan hingga sekitar 100 galaksi. Sedangkan gugusan galaksi dapat memiliki ratusan sampai ribuan galaksi. Para astronom masih terus mempelajari bagaimana galaksi terbentuk. Teleskop seperti Hubble dan James Webb membantu manusia melihat galaksi yang sangat jauh. Jadi galaksi adalah kumpulan raksasa berisi bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat bersama oleh gravitasi. Kita tinggal di Bima Sakti. Bima Sakti berbentuk spiral berbatang, memiliki ratusan miliar bintang, dan tata surya kita berada di salah satu bagian spiralnya. Sekarang giliran kalian. Kalau bumi berada di tata surya, dan tata surya berada di Bima Sakti, bumi berada di galaksi apa? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan satu pertanyaan bonus, apakah bentuknya terlihat seperti kincir raksasa, bola, atau sesuatu yang berbeda? Kalau kalian suka belajar tentang luar angkasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.